Gago. Saya Kartinai. Kami reporter dari kelompok 3 kelas 11-10. Kami akan memberikan laporan langsung tentang tempat bersejarah yang ada di kota Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini berkaitan dengan sejarah yang dimiliki oleh sang proklamator negara kita, Indonesia. Kira-kira siapakah sosok tersebut dan apa yang ia lakukan di kota Ende, sehingga di sini pun terdapat sejarah tentangnya. Pasti kalian sudah dapat mengetahui sosok yang menjadi pembicaraan kita sejak tadi. Ya, kalian benar. Beliau adalah sang proklamator Indonesia sekaligus Presiden RI yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan tempat yang akan kami jelajahi adalah rumah pengasingan Bapak Insinyur Soekarno. Penasaran? Yuk ikuti kami terus. Ini kami sedang dalam perjalanan menuju rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Setelah perjalanan yang cukup lama, kami akhirnya tiba di rumah pengasingan Bung Karno. Rumah pengasingan Bung Karno dibangun pada tahun 1927 dan memiliki luas 12 x 9 meter persegi. Rumah tinggal tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang tengah, dan 3 kamar tidur. Kondisinya terbilang masih terawat baik. Bagian rumah seperti sumur, kamar mandi, dapur masih terlihat seperti sedia kala. Selain meninggalkan cerita, beberapa barang-barang milik Presiden pertama Indonesia juga masih disimpan. Ranjang, lemari, biola, tongkat, lampu minyak, lampu tekan, setrika, peralatan makan, peralatan masak, semuanya dipamerkan di ruang tamu. Buku-buku koleksinya diletakkan di teras belakang. Pengasingan ini memiliki sejarah yang sangat penting. Inilah tempat di mana Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, ditahan oleh pemerintah pada saat itu. Selama masa penahanannya, Bung Karno terus berjuang untuk kemerdekaan dan menginspirasi banyak orang dengan pidatonya yang bersejarah. Rumah ini juga merupakan tempat di mana Bung Karno diasingkan oleh Belanda selama 4 tahun, mulai dari 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Rumah ini adalah milik Haji Abdullah Ambuwaru.
Saat ini saya sedang berada di sebelah sumur yang biasanya digunakan oleh beliau untuk menimba air untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari. Informasi tahun 1951 ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno untuk kembali lagi mengunjungi ND. Pertama kalinya ia kembali lagi datang ke ND sebagai Presiden Indonesia. Dalam kunjungannya, ia menyatakan keinginannya agar rumah pengasingan ini dijadikan sebagai museum. Pada kunjungannya yang kedua, pada tahun 1954, Insinyur Soekarno meresmikan rumah ini sebagai rumah museum. Rumah pengasingan mempunyai arti khusus untuk Indonesia, karena dari rumah ini dimulai proses penggalian nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan alasan tersebut, maka rumah pengasingan Insinyur Soekarno di ND ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya berperingkat nasional dengan surat keputusan bernomor 285/M/2014 pada 13 Oktober 2014. Dalam kunjungan kami ke rumah Bung Karno, kami merasakan aura sejarah yang kuat dan pentingnya perjuangan Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Tempat ini adalah saksi bisu dari perjuangan seorang pemimpin yang berdedikasi dan inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah laporan langsung kami dari rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam sejarah dan perjuangan Presiden kita, Insinyur Soekarno. Sekian laporan dari kami, terima kasih dan Sampai jumpa!